Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsa Putri. Saya dari kelas A semester 5 Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan membuat video yakni mereview website Ruang Murid. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari media dan sumber belajar ICT. Nah, Ruang Murid adalah platform pembelajaran online yang dibuat khusus untuk pelajar di Indonesia. Di sini kita bisa mengakses berbagai materi pembelajaran, mulai dari rangkuman, latihan soal, video pembelajaran, hingga bank soal yang sudah disesuaikan dengan kurikulum terbaru, utamanya bagi anak dari sekolah dasar, SMP, hingga SMA. Ini juga begitu berguna terutama bagi kita guru untuk mencari bahan-bahan dan sumber belajar untuk peserta didik. Oke, baik, di sini langsung saja kita akan mengakses platform dari Ruang Murid ini. Nah, kita bisa ketik di Google Ruang Murid, kemudian nanti akan muncul yang paling atas di sini. Kita bisa klik Ruang Murid atau Rumah Pendidikan. Kita klik saja. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari platform Ruang Murid. Platform Ruang Murid ini adalah platform digital resmi dari Kemdikbudristek atau Kemdikdasman yang dirancang untuk mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning dan pengembangan karakter bagi murid. Nah, di sini itu ada beberapa fitur seperti sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, rapor digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, sumber teks pembelajaran, hingga pendidikan jarak jauh. Baik, di sini kita akan mencoba untuk beberapa fitur yang tersedia dalam platform Ruang Murid ini. Untuk fitur yang pertama yaitu fitur sumber belajar. Nah, sumber belajar ini adalah pustaka digital di Ruang Murid yang dimana tersedia lebih dari 1.800 materi untuk jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Nah, materi yang tersedia itu dalam format video, teks bacaan, video interaktif, game edukasi, lab maya atau virtual lab. Jadi dengan fitur ini murid tidak hanya membaca, tetapi juga bisa belajar lewat video atau aktivitas menarik. Fitur ini dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan kebutuhan. Bagi guru dapat membantu dalam menemukan bahan ajar siap pakai dan membantu dalam merancang pembelajaran kreatif. Fitur yang kedua yaitu buku bacaan digital. Nah, di dalam platform Ruang Murid ini juga menyediakan buku bacaan digital sebagai bagian dari layanan literasi. Nah, fitur ini dapat membantu gerakan literasi nasional. Fitur ini memungkinkan siswa dapat membaca buku secara digital tanpa harus mempunyai buku secara fisik, sehingga akses terhadap bacaan bisa lebih luas. Nah, tampilan dari buku-buku yang tersedia itu juga menarik untuk meningkatkan motivasi atau minat baca dari siswa. Fitur yang ketiga yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, fitur ini adalah bagian untuk mendukung perwujudan dari program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, di dalamnya ini terdapat penerapan atau urgensi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana di sini terdapat pembelajaran tentang program dari anak Indonesia hebat itu. Selanjutnya yaitu fitur yang keempat yaitu fitur album lagu anak. Nah, album lagu anak ini adalah salah satu layanan unik yang dimana di dalamnya itu tersedia album lagu anak-anak sebagai bagian dari Ruang Murid. Nah, lagu-lagu ini itu bisa mendukung proses pembelajaran karakter, nilai, atau sekadar hiburan edukatif untuk anak. Fitur ini dapat membantu anak belajar sambil mendengarkan lagu sesuai dengan usia dan pendidikan karakter. Ini bisa seperti ini juga bisa mendukung penggunaan untuk ice breaking atau mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih menarik lagi. Baik, fitur yang kelima yaitu fitur latihan soal. Nah, Ruang Murid juga menyediakan layanan soal digital yang disebut dengan latihan soal, atau di beberapa literatur itu bisa sering disebut dengan bank soal. Nah, soal-soal ini itu dapat digunakan siswa untuk latihan mandiri, pengayaan, atau persiapan untuk ujian. Juga bisa untuk guru dalam membuat kuis atau ulangan atau kepentingan untuk pembelajaran.
Selanjutnya yaitu fitur yang keenam, yaitu fitur rapor digital. Nah, rapor digital ini adalah fitur di mana sebagai laporan hasil evaluasi atau capaian belajar dari siswa. Nah, dengan lapor ini baik siswa, orang tua maupun guru dapat melihat perkembangan belajar secara transparan atau memantau kemajuan dari hasil belajar dari waktu ke waktu. Namun untuk fitur rapor digital ini saat ini dalam masa pengembangan. Selanjutnya fitur yang ketujuh yaitu fitur riwayat pendidikan. Nah, fitur riwayat pendidikan adalah catatan perjalanan pendidikan siswa dari jenjang awal hingga jenjang terkini. Nah, ini sebagai dokumentasi digital atas riwayat sekolah, materi yang telah diakses, capaian dan evaluasi. Jadi semua riwayat belajar dapat tersimpan dalam satu akun. Bagi siswa yang mungkin berpindah sekolah atau orang tua atau guru yang perlu memantau progres pendidikan, fitur ini dapat membantu menjaga konsistensi dan rekam jejak. Namun untuk saat ini, fitur riwayat pendidikan ini tengah dalam masa pengembangan. Selanjutnya yaitu fitur yang ke-8, yaitu fitur akun pendidikan. Nah, fitur akun pendidikan ini dimanfaatkan sebagai fitur penuh sebagai menyimpan materi, riwayat, latihan soal, hingga rapor. Nah, dengan akun pendidikan ini, layanan menjadi lebih personal. Materi favorit yang disimpan, riwayat latihan, hingga hasil bisa terpantau dan diakses melalui perangkat, sehingga dapat mempermudah akses untuk bagi siswa, orang tua, maupun guru. Selanjutnya fitur yang ke-9 yaitu fitur sumber buku teks pembelajaran. Nah, di dalam platform Ruang Murid ini terdapat juga sumber buku teks pembelajaran yang dimana selain materi multimedia, Ruang Murid itu juga menyediakan akses untuk ke buku teks atau buku non-resmi dari institusi terkait. Nah, ini nantinya akan membantu karena siswa dapat mengakses buku resmi kurikulum tanpa perlu buku secara fisik, terutama bagi daerah yang memiliki akses terbatas untuk penyaluran buku secara fisik. Selanjutnya fitur yang ke-10 yaitu fitur pendidikan jarak jauh. Nah, di dalam Ruang Murid juga mendukung layanan pembelajaran jarak jauh yang dimana memungkinkan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jenjang menengah secara daring dapat diakses dari mana saja. Nah, ini relevan dengan kondisi seperti pandemi, daerah terpencil, atau situasi di mana tatap muka sulit untuk dilakukan sehingga dapat memberikan fleksibilitas agar pendidikan tetap bisa berjalan. Kelemahan dari fitur ini tentu saja masih bergantung pada yang namanya akses internet. Demikianlah video review tentang platform Ruang Murid. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.